Wow, wow, wow. Berapa banyak dari saudara yang ketika saudara mendengar kesaksian tadi, hati saudara berkobar-kobar, saudara diberkati. Tuhan itu ajaib, saudaraku. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan sungguh sampai dengan detik hari ini, saudara. Mujizat demi mujizat itu terus terjadi. Baru saja ajaibnya, saudaraku, apa yang terjadi tahun 2019 itu terulang terus menerus, saudaraku. Baru saja kita menyampaikan, kita berbicara tentang ketahanan ekonomi, saudaraku, ketahanan finansial. Mujizat demi mujizat keuangan itu terjadi dengan begitu luar biasa. Kalau tadi, saudaraku, jemaat kita ini ditolong Tuhan justru dengan mereka ketika mereka membuat masker, saudara. Kalau yang akan saya ceritakan ini, jemaat Tuhan ditolong Tuhan, saudaraku. Jemaat di gereja kita ini ditolong Tuhan justru karena dia tidak melakukan, dia tidak mengikuti, saudaraku, dia tidak berjualan masker. Jadi bukan jualan masker, enggak jualan maskernya. Kata kuncinya dengar petunjuk Tuhan, saudara. Sekali lagi Tuhan kita bukan Tuhan yang copy paste, yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau yang tadi jemaat kita ditolong Tuhan, justru karena dibukakan jalan mereka produksi masker, saudara. Ketika dia dituntun Tuhan, belajar untuk berpuasa, ikut ke gerakan doa puasa, belum terlambat, saudaraku. Belum terlambat. Saudara yang belum masuk di dalam kegerakan doa puasa ini belum terlambat, saya katakan, saudara. Belajar dengar petunjuk Tuhan. Karena kata kuncinya adalah petunjuk Tuhan. Salah satu jemaat kita kali ini, saudaraku, dia bingung. Kok banyak yang membuat masker. Tapi bagi dia, saudaraku, dia merasa dia tidak dituntun Tuhan untuk melakukan itu. Akhirnya, saudaraku, justru suara yang dia dengar sampai dia itu tanya, apa saya salah ya dengar suara Tuhan ya? Tapi kok rasanya dia dituntun Tuhan untuk menekuni apa yang sudah dia kerjakan saat ini, saudara. Sama-sama di bidang garmennya, tapi dia tidak jam untuk membuat masker, saudaraku. Dan dia sempat berpikir, apa saya salah ya? Karena memang selama bulan Maret, saudaraku, usahanya sempat mengalami penurunan. Tapi ketika dia dengar petunjuk dari Tuhan, perhatikan baik-baik, sekali lagi kata kuncinya, dengar petunjuk dari Tuhan, saudara. Tuhan berbicara kepada dia untuk memberikan persepuluhan 20%. Dia kaget, saudara. Di masa seperti ini, kok malah disuruh kasih persepuluhan 20%. Sedangkan dia mengalami, saudaraku, bulan yang lalu justru pekerjaannya menurun. Kalau bulan ini kasih persepuluhan 20%, terus bagaimana dengan kehidupannya? Akhirnya ibu ini, saudaraku, dia berdiskusi dengan suaminya. Dan dia katakan kepada suaminya, kalau memang Tuhan suruh saya untuk kasih persepuluhan dulu 20%, Tuhan harus tolong pekerjaan ini, Tuhan harus berkati begitu rupa. Ibu ini sebutkan satu angka, saudaraku. Kalau sampai di bulan April ini mencapai angka ini, berarti dia tahu Tuhan yang memerintahkan dia bergerak untuk memberikan persepuluhan 20%, saudaraku. Dan sungguh ajaib, saudara. Ketika ibu ini menjawab kepada Tuhan, ya. Dia menjawab ya atas petunjuk Tuhan. Tahukah saudara, di bulan April kemarin ibu ini bersaksi. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang tidak masuk akal. Selama bulan April justru penghasilannya memecahkan rekor, saudaraku. Yang tidak pernah dia alami sebelumnya, memecahkan rekor sehingga dia dimampukan Tuhan untuk memberikan 20%. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, saudaraku. Tangannya tidak pernah kurang panjang. Salah satu jemaat kita bahkan dengan cara yang lebih ajaib lagi, saudaraku. Tuhan tolong dia. Selama sekian waktu, saudara, dia berjuang untuk salah satu temannya. Nah, temannya ini ada di dalam keadaan yang sakit cukup parah, saudaraku. Tapi yang menjadi concern bagi jemaat kita ini, sebenarnya lebih supaya temannya ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dia berjuang, dia mendoakan, dia terus mendukung temannya ini, saudaraku. Bukan hanya itu, satu momen di mana dia bisa berjumpa dengan Pak Obaja, saudaraku. Dia meminta Pak Obaja untuk mendoakan, saudara, temannya ini. Pak
Pak Obaja berdoa lewat handphone saudaraku, via call, didoakan saudara. Tetapi sangat menyedihkan saudaraku karena sampai pada akhir perjuangan dari jemaat kita ini, dia mendapati bahwa ternyata temannya ini dipanggil pulang saudara. Dia cukup kaget saudaraku, tapi dia bersukacita mengetahui bahwa ternyata temannya ini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Itu adalah satu penghiburan tersendiri karena sesungguhnya itulah perjuangannya selama ini saudaraku. Singkat cerita saudaraku, setelah kematian dari temannya ini tidak ada sesuatu yang terjadi waktu berjalan saudara. Sampai tiba-tiba jemaat kita ini mendapat telepon saudara. Dan dia kaget saudaraku. Dia mendapat telepon dari keluarga, istri dan keluarga besar dari temannya ini. Yang ajaibnya saudara, di tengah masa resesi seperti ini, di tengah kondisi yang banyak orang terpuruk saudaraku, dia justru mendapat berkat yang tidak masuk akal. Dia diminta oleh temannya ini saudaraku, mengelola satu lahan kelapa sawit milik temannya ini saudara, yang besarnya itu 5.000 hektar saudara. Saudara bisa bayangkan, tidak masuk akal. Dalam 1 jam saudara, penghasilan, saudaraku, dari lahan itu saja bisa menghasilkan 50 ton saudaraku. Bahkan 500 ton untuk minyak saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana dalam waktu singkat dia kontak Pak Obaja saudara. Dan dia menyaksikan kesaksiannya dan dia minta Pak Obaja sekali lagi mendoakan dia. Kali ini dia berkata, supaya Tuhan memberikan saya hikmat. Diberikan kejujuran di tengah masa-masa ini. Bisa mengelola berkat yang dari Tuhan ini sehingga nama Tuhan sekali lagi dipermuliakan. Dengar baik ini saudaraku, mujizat Tuhan belum berakhir. Doa saya buat pribadi lepas pribadi yang mendengarkan kesaksian demi kesaksian ini. Terus melekat kepada Tuhanmu. Nempel kayak perangko saudaraku. Dengar petunjuknya. Karena di dalam petunjuknya ada jalan keluar yang daripada Tuhan. Hari ini saudaraku saya akan masuk pada bagian yang ketiga. Dari seri firman Tuhan di bulan Mei ini. Building your resilience. Bangun ketahanan saudara. Dan pada bagian yang ketiga ini secara khusus saudaraku saya akan berbicara tentang membangun ketahanan kesehatan. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya? Ini adalah momen yang paling tepat saudaraku. Ini adalah momen di mana sangat penting bagi saudara untuk membangun ketahanan kesehatan saudara. Betul ya Pak? Ini adalah satu momen saudaraku di mana justru lebih lagi dibutuhkan untuk setiap kita ini punya kesehatan yang prima saudara. Sehat sesehat-sehatnya Bu. Kuat sekuat-kuatnya. Justru di momen seperti ini saudaraku, jangan izinkan diri saudara dicekam ketakutan. Kenapa saya katakan demikian? Dengar baik-baik ini saudara. Mazmur 91 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam mengingatkan kita ini. Engkau tidak usah takut. Oh perhatikan saudara. Tidak perlu takut saudara. Terhadap kedahsyatan malam, engkau tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Firman Tuhan sudah mengingatkan setiap kita hari ini. Dengar baik-baik saudaraku. Jangan engkau takut. Don't you be afraid. Tidak takut saudaraku tidak sama dengan jadi sembrono ya, saudara. No. Beda jauh, saudara. Dan dengar ini, saudara. Tidak takut bukan berarti juga saudara tidak waspada. Tidak takut berarti jangan sampai kita mengizinkan diri kita ini dicekam ketakutan. Kenapa, saudara? Izinkan saya katakan ini, saudaraku. Tuhan yang saudara dan saya sembah. Tuhan yang saya kenal, saudara. Saya harus katakan ini. Dia gunung batu keluputan atas kehidupan saudara. Kalau itu yang saudara percayai saat ini saudaraku. Ketika saudara dengarkan firman ini, bangkitkan imanmu.
Katakan di dalam hatimu saudaraku, kau katakan aminmu yang paling keras. Dia gunung, batu, keluputan atas kehidupan saudara. Dengarkan ini, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap saudara, jangan dicekam ketakutan. Kenapa saudaraku? Karena dia sanggup. Oh yes, dia sanggup meluputkan saudara. Ketika saya berkata meluputkan ini jangan sampai salah sangka ya saudaraku. Apa yang dimaksud dengan Tuhan itu sanggup meluputkan setiap kita? Yang pertama saudaraku, benar-benar Tuhan meluputkan dalam arti dia menghindarkan saudara. Atas kehidupan saudara, somehow dia bangun yang namanya benteng ilahi di sekeliling saudara. Tidak diizinkan sakit, penyakit itu menyentuh saudara. Kalau itu yang saudara percaya dalam hidupmu, oh katakan aminmu yang paling keras. Saudara yang di rumah, saudara beribadah bersama dengan keluargamu, istrimu, suamimu, anakmu, senggol kiri kananmu. Sekali lagi saudaraku, katakan ini, sekalipun beribadah di rumah, pah, mah, ataupun keluargamu saudaraku, katakan tidak dosa untuk bilang amin yang keras. Halo? Jangan ibadah di rumah ikut diem-diem saudaraku. No. Jemaat keluarga Allah. Biarpun ibadah di rumah, aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya yang paling keras. Haleluyanya, sorakan haleluyanya yang paling keras. Amin saudaraku. Dimanapun saudara mengikuti saudaraku, ibadah ini. Oh tangkap rema ini. Benteng ilahi. Itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Meluputkan yang kedua, saudaraku. Bisa jadi diizinkan ngalami, saudara. Diizinkan terkena sakit penyakitnya, saudaraku. Mungkin sakit penyakitnya menyerang saudara, tapi dengar ini. Sekalipun diizinkan, Tuhan bangun yang namanya stamina ilahi. Sehingga tubuh saudara dibuat dan dimampukan menjadi jauh lebih kuat dari sakit penyakit tersebut. Saudara kalahkan sakit penyakit tersebut dan saudara menjadi lebih dari pemenang. Sama yang terjadi sesungguhnya saudaraku dengan bangsa Israel bertahun-tahun yang lalu ketika bangsa Israel diserbu oleh musuhnya. Perhatikan saudara. Tuhan meluputkan bangsa Israel. Yang pertama, somehow Tuhan itu bangun benteng ilahi saudara. Musuh menyerang. Oh yes, musuh menyerang. Tapi entah bagaimana saudaraku. Musuh yang menyerang dibuat saling berperang satu dengan yang lain. Sehingga bangsa Israel diluputkan. Bahkan satu ketika bangsa Israel maju saudaraku. Musuh itu sudah dihujani batu dari langit. Sehingga bahkan sebelum sempat menyerang bangsa Israel. Musuh itu sudah kalah saudara. Hari ini doa saya atas kehidupan saudara. Dia gunung, batu, keluputan atas hidupmu saudaraku. Dia bentengi, dia pagari engkau dengan pagar ilahinya. Tapi yang kedua saudara. Kalau toh bangsa Israel pada saat itu juga diizinkan Tuhan. Musuh sampai menyerbu saudaraku. Bolehkah saya katakan ini? Yang bersama dengan saudara. Panglima, bala, tentara surgawi. Dia ada bersama dengan saudara untuk mendatangkan kemenangan. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, jangan dicekam oleh ketakutan. Pastor, saya tahu saudaraku, ketika saya katakan ini, sebagian dari saudara mungkin punya pertanyaan dalam hati saudara. Pastor, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang diizinkan Tuhan sudah berpulang saat ini? Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Apabila ada di antara saudara yang beribadah hari ini. Dari rumah saudara, dari tempat saudara. Dan saudara mengalami satu duka yang besar. Karena diizinkan orang-orang yang saudara kasih berpulang. Satu pesan Tuhan saudaraku. Jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau saudara masih dengarkan firman Tuhan ini, jangan undur dari Tuhan. Jangan hatimu menjadi pahit. Saya rasa saya tidak berhak saudara untuk mengatakan kepada saudara bahwa saya mengerti apa yang saudara alami. Karena saya tidak mengalami apa yang saudara alami. Tapi setidaknya izinkan saya mengatakan ini.
Saya masih ingat satu perkataan dari Pastor E.A. Adeboye. Dan itu perkataan yang saya pegang, saudara. Yang diizinkan berpulang dalam keadaan ini, saudaraku, adalah memang yang sudah waktunya. Berapa banyak dari saudara yang menyadari bahwa Tuhan kita itu, He is sovereign. Dia berdaulat, saudara. Siapa kita manusia ini, sehingga kita bisa mengatur Tuhan. Ada satu lagu dari Nigeria, saudaraku, yang I'm so blessed itu. Lagu ini mengatakan seperti ini, You are gone from beginning till the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God from beginning till the end. Dari awal sampai akhir dia itu Tuhan. There's no place for argument. Kita tidak bisa mengatur dia, saudaraku. Dia Tuhan. Dia berdaulat atas kehidupan kita. Tapi kabar baiknya dengar ini. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13 berkata, saudaraku. Berbahagialah orang yang mati. Yang matinya di dalam Tuhan. Oh yes. Kenapa, saudaraku, saat ini orang-orang yang saudara kasihi, mereka sudah beristirahat dari jerih lelah mereka. Itu yang dikatakan Wahyu, saudaraku. Dan dengar ini, saudaraku, perbuatan baik mereka menyertai mereka. Artinya perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Saat ini mereka sudah berbahagia di sana, saudara. Tetapi saudara yang masih diberikan nafas, saudara yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, Rasul Paulus mengatakan ini, saudara. Oh, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Tapi kalau hari ini aku masih hidup. Kalau hari ini saudara dan saya masih diberikan nafas untuk kita hidup. Hidup kita hidup yang memberi buah, aminnya yang paling keras, saudaraku. Bukan hidup untuk disia-siakan. Bukan hidup kita justru mundur daripada Tuhan. Bukan hidup kita justru marah kepada Tuhan. Tapi hidup memberi buah kepada Tuhan. Ini waktu yang paling tepat sekali lagi, saudaraku. Jaga ketahanan hidup saudara. Karena Tuhan itu menciptakan kita ini roh, tubuh, jiwa, saudara. Dan ketiganya sama-sama dari Tuhan. Sebagian orang berkata yang penting ya manusia rohnya aja, Pastor. No. Nggak bisa, saudara. Ketiganya diciptakan Tuhan untuk satu tujuan. Dan ketika Tuhan menciptakan ketiganya, diciptakannya baik adanya. Itu sebabnya bangun stamina kita. Kenapa? Nasihat dari salah satu rasul yang boleh saya katakan, saudaraku, adalah salah satu rasul yang paling saudara, produktif ya. Di dalam yang tercatat di dalam Alkitab, saudara. Banyak kali, sering kali, saudaraku, justru Tuhan mampukan dia melayani secara produktif. Kenapa, saudara? Dia bangun bukan hanya manusia rohnya. Dia bangun juga manusia jasmaninya, saudara. Sampai-sampai ketika di dalam pelayanan dia harus ada di dalam masa-masa sukar, saudaraku. Kita lihat kehidupan Rasul Paulus ini 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Dibuka ya, saudara. Oh, saya cekik kalau di rumah saudara malas nggak buka Alkitab. Yuk, kita buka yuk. 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Saya baca ayat 23, saudara baca ayat 24. Kita bergantian ya, ayat 27. Kita baca bersama. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini Rasul Paulus katakan, saudaraku. Aku berkata seperti orang gila, katanya, saudara. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 24 yuk, saudara. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Sesahan orang Yahudi itu, saudaraku, 39 pukulan, saudara. 40 kurang 1. Ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Wow.
Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bagaimana ketika mengalami semua keadaan ini kalau Rasul Paulus tidak membangun daya tahan jasmaninya, saudara? Gak bisa. Dia tidak akan bisa seefektif itu. Selanjutnya, saudara, dalam perjalananku aku sering diancam. Bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27 sama-sama yuk. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, saudara. Kerap kali aku tidak tidur. Ini jenis yang butuh ketahanan fisik yang kuat, saudara. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudaraku, saudara lihat dalam semua yang Paulus lakukan ini, saudara. Paulus menyadari satu hal. Kalau dia mau hidupnya berbuah lebat, tidak bisa tidak. Dia harus membangun ketahanan baik roh, jiwa, maupun tubuhnya. Dengar ini, saudara. Bahkan ada satu ketika, saudaraku. Satu kisah di mana kita bisa melihat bagaimana ketahanan jasmani Rasul Paulus itu begitu luar biasa, saudara. Satu kali Tuhan izinkan, di mana Rasul Paulus ini dilempari dengan batu, saudara. Dari ayat yang sebelumnya kita baca, kita sudah baca bahwa 3 kali dia mengalami itu. Tapi satu kali, saudaraku, dia sudah ada di ujung maut, saudara. Secara manusia, kita buka ayatnya, saudaraku, 14, Kisah Rasul pasal yang ke-14, ayat 19 sampai 20. Secara manusia, dia di ujung maut, saudara. Dia sudah ada dalam kondisi yang sangat kritis. Ayat 19 di sana dikatakan, datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium. Mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Apa yang terjadi? Lalu mereka melempari Paulus dengan batu. Dan menyeretnya keluar kota. Saudara, coba saya ajak. Kita bukan hanya membaca Alkitab ya, saudara. Rasul Paulus itu dilempari dengan batu. Orang yang sampai diseret sudah diem, saudara. Itu kondisinya kira-kira seperti apa? Ini nggak main-main loh, saudara. Ini bukan drama, saudara. This is real. Rasul Paulus mengalami satu kondisi sampai dia dilempari dengan batu begitu rupa sampai dia sudah nggak bisa apa-apa, saudara. Dia diseret keluar kota. Coba saya ajak saudara berpikir ya, saudara. Diseret, saudaraku, keluar kota itu bukan cuma diseret 1-2 meter loh, saudara. Kekejaman macam apa yang sudah dialami oleh Rasul Paulus saat itu? Ini Rasul Paulus sudah habis-habisan. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Saya percaya, saudaraku, Rasul Paulus ini nggak bisa play pretend. Orang-orang yang menyiksanya, merajam dia, itu tahu pasti ini mati nggak mati, saudara. Begitu parahnya keadaan Rasul Paulus sampai orang-orang yang menyiksanya itu menyangka Rasul Paulus sudah mati, saudara. Dia ditinggalkan di luar kota. Karena jelas-jelas bagi orang yang merajam dia, mereka berpikir, sudahlah dibiarin juga udah mati dengan sendirinya, saudara. Tapi dengar ini, saudara. Hari ini saya membawa satu kabar baik buat saudara. Bahkan ketika Rasul Paulus yang sudah ada di dalam keadaan yang sangat parah. Bolehkah saya katakan ini, saudaraku, sekali lagi, jangan dicekam ketakutan. Bangkitkan pengharapanmu, saudara. Bangkitkan imanmu. Kita baca ayat yang ke-20 bersama ya, saudara. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, dalam kondisi Rasul Paulus yang sudah tergeletak hampir mati itu, saudaraku, murid-muridnya berdiri mengelilingi Rasul Paulus. Apakah saudara pikir mereka berdiam diri? Alkitab tidak mencatat secara jelas apa yang mereka lakukan, saudara. Tapi saya lebih dari yakin dan percaya pada saat itu, murid-murid Paulus itu mengelilingi Rasul Paulus, mereka berdoa. Dalam situasi seperti ini, saudaraku, kelilingi diri saudara dengan komunitas orang-orang yang benar. Kelilingi diri saudara dengan komunitas orang-orang yang imannya kokoh di dalam Tuhan. Jangan tidak komsel, saudara. Ini justru waktu di mana saudara butuh kekuatan dari saudara seiman.
Pastikan orang yang mengelilingi saudara adalah pejuang-pejuang iman, saudara. Kenapa, saudara? Kita lanjutkan. Bangkitlah ia. Ini Rasul Paulus sudah dalam keadaan hampir mati ya, saudara. Bangkitlah ia, kata firman Tuhan, lalu masuk ke dalam kota. Dari kondisi yang tidak berdaya hari ini, kalau saudara berkata, Pastor, yang saya lihat sudah tidak ada pengharapan. Itukah keadaan saudara saat ini? Maaf saudara, sekali lagi saya harus berkata kepada saudara, don't give up. Don't give up. Kedaulatan Tuhan, kita nggak bisa lakukan apa-apa saudaraku. Tapi bagianmu berjuang sampai akhir. Bagianmu berharap sampai akhir. Bagianmu beriman sampai akhir. Dan karena Rasul Paulus tidak menyerah, murid-muridnya tidak menyerah. Kita baca terakhir kalimat ini bersama-sama. Keesokan harinya berangkatlah Rasul Paulus, bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Orang mana saudara yang sudah dalam kondisi dirajam batu sampai hampir mati. Diseret keluar kota. Berapa kilometer, berapa meter saya nggak tahu saudaraku jauhnya. Kondisi yang sangat parah. Besok, Alkitab ngomong loh saudara. Keesokan harinya. Wow. Rasul Paulus mengalami mujizat. Doa saya hari ini dimanapun saudara beribadah saat ini, di rumah saudara, di kamar kecil saudara, di ruang kos saudara. Mujizat yang sama yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Saya berdoa hari ini saudaraku di dalam nama Yesus. Terima mujizat saudara yang daripada Tuhan. Kalau toh saudara berkata, Pastor, saya sudah divonis kanker, Pastor. Kondisi papa saya sudah sangat mengenaskan, Pastor. Tapi tetap saya harus katakan kepada saudara. Doa saya saudaraku. Mujizat yang dialami Rasul Paulus ini. Jadi atas kehidupan saudara. Pertanyaannya sekarang saudara. Kalau kita tadi sudah tahu, kita membaca. Bahwa sangat penting bagi kita ini untuk membangun ketahanan kesehatan kita. Pertanyaannya sekarang, saudaraku. Bagaimana cara kita bisa membangun ketahanan kesehatan kita ini? Yang pertama, saya akan bagikan 3 poin dengan cepat, saudaraku. Yang pertama, saudara yang mencatat, saudara bisa catat, saudara bisa tulis. Oh, by the way, saudaraku. Jangan lupa ya, saudara. Bagi saudara yang bingung, Pastor, saya mencatatnya gimana? Saudara masih tetap bisa mendapatkan reka online, saudara. Bahkan saudara masih bisa mendapatkan catatan dari firman Tuhan ini, saudaraku. Kalau saudara subscribe, jangan lupa untuk subscribe, saudaraku. Sehingga saudara bisa mencatat dengan lebih mudah, mengikuti firman Tuhan dengan lebih mudah, saudara. Poin yang pertama, menjaga ketahanan kesehatan secara jasmani. Maksudnya gimana, Pastor? Nggak ada maksud yang lain. Poin yang pertama ini jelas-jelas kembangkan gaya hidup sehat, saudara. Mulai makan makanan yang sehat. Justru ini kesempatan yang sangat baik. Di masa seperti ini, di mana saudara mau nggak mau, suka nggak suka, harus di rumah aja. Nah, di rumah aja ini saya mendapati loh, saudara. Saya nggak tahu ya dengan saudara, tapi saya mendapati ketika di rumah aja ini lebih mendukung loh untuk kita makan makanan sehat. Jangan di rumah aja tapi saudara terus-menerus pesan makanan dari luar, saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? Justru kalau bisa, kalau memungkinkan, masaklah, saudara. Tapi saya ingatkan ya teman-teman, jangan masaknya cuma Indomie terus. Masak yang sehat, saudaraku. Bagi saudara, keluarga yang mungkin ada bibi di rumah, oh minta bibi untuk masak yang sehat. Sekali waktu, saudara. Coba jangan beli makanan dari luar. Mungkin saudara sebagian yang merasa harus, it's okay. Saudara beli makanan dari luar, oke, saudaraku. Tapi kalau toh saudara beli makanan dari luar, pilih yang sehat. Kenapa? Lebih susah loh saudara, beli makanan di luar itu sehat. Kenapa saya katakan demikian? Sama-sama nih ya saudara.
makan dagingnya lah. Kira-kira saudara saya tanya, lebih enak daging saja atau yang ada lemaknya? Jangan munafik saudara. Kalau makan sate, ayo saya tanya. Sama-sama makan sate, dagingnya doang atau lemaknya ikut dimakan? Loh jujur saudara. Ya jelas-jelas enak lemaknya. Sama-sama, oh pastor, saya sehat kok pastor. Saya kalau makan di luar pun, saya belinya jus. Jus alpukat. Oke saudara, jus alpukatnya sehat saudara. Tapi pertanyaan saya tanya, mana ada beli jus alpukat di luar yang nggak dikasih gula saudara? Halo? Mana ada saudara yang mau minum alpukat tanpa gulanya? Ya enggak enak rasanya saudaraku. Yang bikin alpukatnya laris ya gulanya saudaraku. Padahal justru yang enggak sehat gulanya juga. Justru ini waktu yang paling tepat saudara. Jaga apa yang kita makan. Jaga apa yang masuk saudara. Tapi yang kedua jangan lupa olahraga. Olahraga saudara. Waktu-waktu seperti ini saya pribadi saudaraku, saya dengan Pastor Jonathan, Pastor Obaja, kami itu kompakan saudara. Jadi kami itu janjian, kita itu janjian saudara setiap pagi kami bangun, kami doa, kami persiapan. Tapi setelah itu di jam tertentu kami sepakat saudara, kita berjemur sama-sama. Kenapa? Karena kalau kita jemur sendirian tuh cengok saudara, apa sih? What is cengok saudara? Kalau orang Jawa kita bilang cengok itu apa ya? Krik-krik gitu loh saudaraku, kita nggak enak gitu. Maksudnya jemur diem aja 15 menit, kita diem aja. Tapi justru itu waktu saya ngobrol, kita sharing satu dengan yang lain. Sehingga sekalipun panas, nggak terasa 15 menit itu seperti berlalu begitu saja saudara. Sama-sama, satu keluarga. Itu satu momen kita bisa ngobrol, satu momen keluarga. Tapi sekaligus badan jadi sehat. Setelah selesai berjemur, kami sepakatan saudara. Nah ini yang seru lagi. Saya ngaku dosa saudara. Saya ngaku dosa. Saya itu jarang olahraga. Kalau bukan karena kejadian seperti ini, boleh saya katakan, saya ini hampir nggak pernah olahraga saudara. Tapi justru di waktu seperti sekarang ini, setiap hari setelah selesai berjemur lumayan loh saudaraku. Kebetulan puji Tuhan saudaraku di rumah ini ada apa namanya kayak treadmill itu ya saudara, treadmill. Jadi selama waktu-waktu ini saudaraku, justru setiap pagi setelah selesai berjemur, saya gunakan waktu saya berolahraga. Sekali lagi bersama-sama saudara. Saya dengan Pastor Jonathan, saya dengan Bapak Obaja, saudaraku, kami olahraga sama-sama saudara. Kenapa? Sekali lagi, sendirian itu krik-krik. Saya itu kalau lari saudara, treadmill, kalau sendirian, baru berapa ratus meter juga udah rasanya tuh berasa capek banget. Tapi ketika kami ngobrol, kami sharing kegerakan Tuhan, kami cerita apa yang kami dapat saudaraku. 1,5 kilometer loh saudara, saya hampir setiap hari itu selalu 1,5 kilo. Sampai rekor saya masih kurang dari 2 kilo sih saudaraku, 1,9 kilo. Nah itu setiap hari, rutin saudara. Saudara nggak perlu olahraga yang aneh-aneh, cukup saudara gerak. Rutin aja, sehari ya setidaknya 30 menit aja saudara. Badan saudara jadi lebih sehat. Dan yang ketiga saudara jangan lupa. Nah ini juga nggak kalah penting saudara. Bukan cuma makan sehat, olahraga, tapi tidurnya juga harus teratur. Saya sekali lagi ngaku dosa nih saudara. Saya tuh kalau tidur nggak malam saudara. Kalau saya tidur pagi saudara. Berapa banyak dari saudara yang sama seperti saya. Kalau ditanya, Pastor, kenapa tidur sampai malam? Ya, ini jujur ya saudaraku. Apa Pastor berdoa semalam suntuk? Pernah, kadangkala juga, ya. Tapi saya nggak mau merohani-rohanikan saudaraku. Saya orang yang justru malah aktif, ataupun ide-ide saya itu muncul banyak kalau di malam hari saudara. Jadi seringkali di malam hari itu waktu di mana saya itu merenung, waktu di mana saya banyak bekerja saudaraku. Tapi kalau kita nggak hati-hati juga, kadangkala, jujur saudara, malam hari itu awalnya kerja. Awalnya kita berpikir, oh produktif gitu. Tapi sesungguhnya saudaraku, jeleknya lama-kelamaan jadi habit, kebiasaan.
Jadi untuk saya tidur awal itu, wah, saya harus ngomong saudara, perjuangan mati-matian. Nggak gampang saudara. Tapi justru di momen-momen seperti ini, Tuhan izinkan saya, saudaraku, tubuh saya berteriak. Mungkin sebagian dari saudara menanyakan, Pastor Nita, kenapa sekian waktu kemarin kok nggak khotbah dan lain sebagainya. Itu adalah satu waktu yang Tuhan izinkan saya, saudaraku, memperbaiki diri saya. Saya berjuang, saudara, karena tubuh saya nggak bisa lagi diajak tidur pagi, saudara. Saya harus mendisiplin tubuh saya, saudaraku. Ada satu waktu ini di mana saya bergumul, saya berjuang, saudara. Tapi Tuhan itu baik, sangat baik. Justru di momen itulah, karena itulah saudara. Saat ini saya sudah bersyukur saudaraku, sudah nggak pernah lagi tidur di atas jam 12. Sangat amat sangat jarang sekali saudaraku. Saya berhasil mendisiplin diri saya justru di waktu-waktu seperti ini. Cara yang pertama saudara bisa membangun ketahanan, kesehatan secara jasmani adalah dengan saudara menjaga pola hidup saudara, gaya hidup yang sehat. Yang kedua, saudaraku, kita masuk pada bagian yang kedua. Bagaimana cara kita menjaga ketahanan kesehatan kita? Yang kedua, menjaga ketahanan kesehatan secara jiwa. Dari sisi jiwanya sekarang, saudara. Kalau tadi secara jasmani, sekarang jiwanya. Nah, caranya gimana, Pastor? Sederhana. Amsal pasalnya yang ke-17 ayat ke-22 mengatakan hati yang gembira adalah obat. Bukan cuma obat, tapi firman Tuhan mengatakan hati yang gembira itu obat yang manjur, saudara. Jadi hati yang gembira ini kuncinya. Tapi gimana hati kita bisa gembira? Nah ini, dengar ini saudara. Fokusnya harus benar. Kalau saudara mau hatimu gembira, asalnya dari pikiran ini saudara. Pikiran saudara fokusnya harus benar. Fokus yang benar, belajar fokuskan pikiran saudara kepada Tuhan. Coba kita baca ayatnya. Mazmur pasalnya yang ke-16. Buka ya saudara, beneran buka loh ya. Awas ya. Kalau cari gampang cuman lihat di layar. Buka Mazmur 16 ayat 8 sampai yang 11. Saya bacakan ayat 8, bantu saya saudaraku. Kita bergantian. Aku senantiasa memandang Tuhan. Kalau pandangan saudara fokus sama Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Saudara akan mulai sadar. Nggak sendirian loh. Itu menyebabkan aku tidak goyah. Ini ya saudara, lihat ya. Ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita. Orang yang fokusnya sama Tuhan, hatinya bisa sukacita. Kenapa saudara? Jiwanya bersorak-sorai, kenapa? Karena tubuhku diam dengan tentram. Orang kalau dekat sama Tuhan, fokusnya sama Tuhan, ketakutan itu mulai sirna, saudara. Yang tadinya sudah tegang, dicekam ketakutan. Arahkan fokus saudara, pandangan saudara, latih pikiran saudara, arahkan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Ketika engkau pandangannya fokus sama Tuhan, engkau bisa mengerti. Yeremia 29 ayat 11 berkata, For I know the plan I have for you. Rencana Tuhan, rancangan yang ada pada Tuhan mengenai saudara adalah rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya tubuhmu tentram, saudaraku. Tentram itu apa? Tubuhnya enggak gampang tegang. Tubuhnya tenang. Kenapa? Rancangannya adalah rancangan yang mendatangkan hari depan penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya saudara bisa berkata, For I know. Sekarang aku tahu. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Oh yes, diizinkan mengalami serangan sekalipun saudaraku, diizinkan turun sekalipun, diizinkan mengalami masalah sekalipun, engkau bisa berkata, oh aku tahu sekarang.
Dia turut bekerja. Dalam semuanya dia turut bekerja. Endingnya saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Itu sebabnya sejak dari hari ini, fokusnya Tuhan saudara. Pikiranmu fokusnya Tuhan. Segala yang negatif, pikiran yang negatif singkirkan saudara. Oh, semuanya diganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Ketika saudara mulai lakukan itu, saudara isinya benar. Isinya dengan perkataan yang menguatkan, firman, rema. Rohmu bangkit. Imanmu bangkit. Badan ini jadi sehat, saudara. Ada salah satu kesaksian dari jemaat kita, saudaraku. Yang jemaat internet kali ini, saudara. Dia berasal dari Ambon. Satu ketika, saudaraku, dia divonis dokter terkena kanker. Dia shock sampai berhari-hari saudara nggak bisa tidur. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia menghubungi gereja kita saudara. Diterima oleh salah satu pengurus dari gereja internet di gereja kita. Itu sebabnya kalau saudara belum bergabung di dalam jemaat manapun saudaraku. Dan saudara tahu saudara diberkati dari firman Tuhan di gereja ini. Ayo saya ajak saudaraku. Pastor lah ini gimana? Kita nggak bisa ibadah secara real. Oh it's okay saudara. Saudara bisa bergabung dengan gereja internet. Di sana dia berjumpa dengan tergabung dalam komsel, saudara. Dan ini yang dia katakan. Dia dengarkan terus firman dari Pastor Obaja, saudara. Salah satu firmannya Pastor Obaja itu berkata, di saat dia sedang ada di dalam keadaan down, Pastor Obaja suka nyanyi, saudara. Ibu ini mulai lakukan. Dia mulai di dalam keadaan down, dia takut, dia ada di dalam keadaan gentar. Dia menyanyikan lagu-lagu pujian yang menguatkan saudaraku. Bukan hanya itu, dia bercerita. Dia download saudaraku firman Tuhan yang disampaikan Pak Obaja. Dia dengarkan itu setiap saat saudara. Oh ketika imannya mulai turun saudaraku, dia dengarkan firman. Oh dia tidak mau fokusnya teralihkan. Dia terus dengarkan firman. Bahkan satu ketika saudaraku, dia bercerita, dia minta doa dari, saya takjub dengan ibu ini saudara. Kenapa? Dia benar-benar tidak mau mengisi dirinya dengan yang negatif, dia buang yang negatif. Dia sampai rekam saudaraku, doa dari KKS online-nya, direkam di handphone. Setiap kali dia mulai merasa down saudara. Oh itu perkataan KKS online-nya saudaraku, yang membangkitkan, itu dia dengarkan saudara. Kamu sembuh. Kamu sehat, kesehatan ilahi turun atas. Oh dia dengarkan terus. Saudara. Tahukah saudara? Ketika kesaksian ini dicatat saudara, dia berkata. Uji lab yang kedua saudaraku. Dia dicek. Dia sempat takut juga saudaraku. Tapi ketika dia buka hasilnya dengar baik saudaraku. Dia dinyatakan sembuh. Sudah hilang. Sudah sembuh. Mujizat Tuhan terjadi ketika saudara fokusnya benar. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Yang terakhir. Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan kesehatan di waktu-waktu seperti ini? Yang terakhir menjaga ketahanan kesehatan secara rohani saudara. Nah kalau yang ketiga ini nggak bisa tidak saudara. Saudara harus mulai mengaktifkan perlindungan darah Yesus. Masih ingat ya saudara kisah pada saat tulah yang ke-10? Pada saat Tuhan lewat, rumah yang dioleskan darah itu dilewatkan. Dan sangat penting bagi saudara untuk mulai mengaktifkan. Caranya mengaktifkan bagaimana? Buka bilangan. Nggak bisa nggak saudaraku. Kalau saudara mau mengaktifkan, saudara itu pertama kali harus sadar dulu. If you know the truth shall set you free. Kalau saudara tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Hari ini saudara terima itu. Ada perlindungan, kuasa perlindungan darah Yesus. Terima itu dengan iman saudara. Setelah itu apa yang harus saudara lakukan? Bilangan 14 ayat 28. Di sana dikatakan, katakan kepada mereka, demi aku, besar ya saudaraku, Tuhan yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasannya, wow ini kata-kata ini luar biasa sekali. Seperti yang kamu katakan di hadapanku. Seperti yang mulut kita ini berkata apa saudaraku di hadapan Tuhan. Demikian akan kulakukan kepadamu. Tidak bisa tidak sejak dari hari ini saudara. Saya harus katakan kepada saudara. Cara saudara mengaktifkan, mulai perkatakan.
Sejak dari hari ini stop kata-kata yang negatif. Stop kata-kata yang meruntuhkan iman saudara. Oh bangkit saudara. Mulai perkatakan aku sehat. Aku sembuh pastor. Kalau seperti itu apa enggak? Kita sebagai orang Kristen kurang ajar sih pastor. Berarti kita nyuruh-nyuruh Tuhan. Kita ngatur-ngatur Tuhan. Oh salah saudara. Coba sekali lagi buka ayatnya tadi. Coba di sana dicatat apa saudara? Nita 14 ayat 28. Enggak loh saudara, kalau Alkitab saya enggak salah, di sana dikatakan bilangan 14 ayat 28. Dan di ayat ini pun dengan jelas Tuhan berkata, demi aku yang hidup. Ini yang ngomong bukan Nita saudara. Yang ngomong bukan pendeta. Yang ngomong bukan hamba Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan, demikian firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Itu sebabnya saudaraku, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Ini waktunya saudara. Bangun ketahanan saudara. Oh jangan izinkan imanmu lemah saudaraku. Oh jangan izinkan engkau terpuruk. Bahkan di waktu-waktu seperti ini saudaraku. Sangat penting bagi saudara. Bangun imanmu. Bangun kesehatanmu. Yang pertama saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Bangun kesehatan saudara secara roh, secara jasmani. Mulai ubah. Kalau masih ada kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak sehat, saudaraku mulai ubah. Kalau masih ada kehidupan yang mungkin tidak berguna, saudaraku mulai bangun kembali kehidupan yang baik, saudaraku. Perbaiki kehidupan saudara di waktu-waktu seperti ini. Tapi yang berikutnya, fokus kita tertuju kepada Tuhan. Fokus kita memandang kepada Tuhan, saudaraku. Jangan mau fokus pada hal yang negatif. Dan yang terakhir, aktifkan kuasa darah Yesus. Mulai perkatakan, saudara. Dengan perkataan saudara mulai perkatakan aku sembuh, aku sehat, aku kuat, aku tidak boleh lemah. Bersama Tuhan aku sanggup, bersama Tuhan aku bisa. Kalau itu yang saudara percayai saudaraku, bersama-sama saudaraku, kita katakan nyanyi sorakan. Oh yes God, mujizat besar dalam hidupmu, aminkan ini, pasti terjadi dalam hidupmu saudaraku. Jangan mau terima intimidasi iblis. Ku nyanyi haleluya, sorakan haleluya. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Mujizat besar ini yang kami imani Tuhan. Ini yang kami percayai. Oh, Engkau-lah yang baik Tuhan. Sampai selamanya Engkau tetap Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kami imani ini di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau jadi lemah. Kami mau bangkit sebab kami tahu Engkau Allah yang meluputkan kami dalam semuanya. Hanya di dalam satu namamu Yesus Tuhan yang kami sembah, kami berdoa, kita bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.